Hai Hai guys, guys, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Arif Sulistawati dan nama saya Saskia Maulidia Cahyanti. kami akan membuat tugas video bahasa Indonesia. Selamat menikmati. Apa sih yang dimaksud dengan sejarah Masjid Agung Demak? Jadi, Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Apa saja sih isi Museum Masjid Agung Demak? Jadi, isi Museum Masjid Agung Demak itu selain itu koleksi di Museum Masjid Agung ada juga Al-Quran yang ditulis tangan, pintu gledek, miniatur Masjid Agung Demak, nama Raja Demak sampai Bupati Demak yang sampai sekarang masih dipimpinnya, dan masih banyak lagi peninggalan lainnya. Apa aja sih isi Museum Masjid Agung Demak? Jadi, Museum Masjid Agung Demak selain itu koleksi di Museum Masjid Agung Demak ada juga Al-Quran. Di Demak ada makam siapa saja sih? Jadi simak-simak baik ya. Masjid Agung Demak, Museum Masjid Agung Demak, makam Raja-Raja Demak, makam Sunan Kalijaga, makam Syekh Abdullah Mudzakir. Kita berkunjung di sini pada hari Jumat. Setiap habis Jumatan pasti ada tausiah. Maka dari itu kita dengerin tausiah dulu, mumpung gratis. Mereka. Setiap hari juga ada tukang bersih-bersih lingkungan. Ada pedagang kaki lima yang setiap hari jualan. Di situ ya guys. Di depan Museum Masjid Agung Demak ini ada kolam ikan seperti ini. Dan di dalam kolam ikan ini ada berbagai banyak jenis ikan. Dari ikan nila, ikan emas, ikan koto, ikan cepet, kura-kura, gurita, ikan hiu, kepiting, dan lain-lain. Masih banyak banget ikannya.
karena emang kolamnya segede itu dan sedalam itu ya guys. Itu gentong-gentong itu gunanya untuk mengisi air ya. Jadi ikannya itu tidak akan pernah kekurangan air ya guys ya, walaupun musim kemarau 1 tahun. Masjid Agung Demak adalah Masjid Agung Demak adalah museum yang terletak di dalam kompleks Masjid Agung Demak di lingkungan alun-alun Demak. Lokasinya yang strategis membuat museum ini selalu dikunjungi pengunjung dari berbagai daerah di tanah air, baik saat musim liburan atau saat hari-hari besar perayaan. Bagi para wisatawan atau para penyuka ziarah, selain berkunjung ke Masjid Agung Demak dan berdoa di makam para sultan Demak, mereka juga menyempatkan waktu untuk singgah di Museum Masjid Agung Demak. Museum Masjid Agung Demak banyak menyimpan peninggalan sejarah tentang sejarah Islam di Kabupaten Demak dan Pulau Jawa di masa para wali songo. Ada berbagai peninggalan yang bisa kamu temukan di sana, di antaranya seperti makam Raden Patah, gentong masa dinasti Ning, Sabdayan kayu dari Saka Sunan Kalijogo. Selain itu, koleksi di Museum Masjid Agung ada juga Al-Quran yang ditulis tangan, bentuk gede, miniatur Masjid Agung Demak, nama Raja Demak sampai Bupati Demak yang sekarang serta masa kepemimpinannya, dan masih banyak lagi peninggalan lainnya. Museum Masjid Agung Demak berada di Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya berada di Kauman Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Selain Museum Masjid Agung Demak, masih ada berbagai macam tempat wisata di Kabupaten Demak. Oleh karena itu, kamu bisa mengunjungi museum ini terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi tempat wisata lainnya. Pintu bledek atau pintu petir yang ada di Masjid Agung Demak konon adalah gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Selo di masa atau zaman Wali Songo dulu. Bledek yang ditangkap Ki Ageng Selo dihadapkan kepada Raden Fatah dan 9 wali. Kemudian setelah itu dipindahkan Raden Fatah kepada Ki Ageng Selo untuk menggambar bentuk bledek tersebut. Dia segera mengatur suatu kemungkinan total sehingga menjadi berbentuk seperti sebuah saka bumi yang sama ukurannya dengan tiang para wali songo lainnya. Saka guru atau tiang itu kemudian disebut dengan saka talang. Ada kalkulasi lainnya sebenarnya juga sempat menjelaskan mengenai makna pembuatan saka talang, yakni bahwa ia sebenarnya memberitahu tentang persatuan dan kesatuan. Meski tatal itu ukurannya kecil-kecil dan seperti jari yang tak berguna, tetapi jika ditata dengan baik, ternyata ia menjadi saka bumi yang tak kalah kuat dan indahnya dengan saka guru dari kayu jati gelondongan. Karya Sunan Bonang, Mushaf Al-Quran dan Tafsir Al-Quran tulisan tangan berbahasa Jawa dengan menggunakan huruf Arab. Pegon berjumlah 18 eksemplar. Naskah itu ditulis Sunan Bonang pada tahun 1000 Hijriah, disimpan dalam meja berkaca tembus pandang. Kitab suci kuno Al-Quran 37 ditulis tangan, Al-Quran kuno ditulis tangan atau Badiatul Mujasim asli menurut cerita. Al-Quran diperkirakan tanda tangan 30 juz itu ditemukan di bawah atap atau bangunan atas ketika Masjid Agung Demak sedang dipugar. Koleksi kitab suci kuno
Al-Quran 30 juz ditulis tulisan tangan tersebut disimpan di dalam lemari panjang kaca dengan pengawet alami di sekitarnya. Tafsir Al-Quran juz 15 sampai 30 karya Sunan Bonang merupakan tafsir Sunan Bonang juz 15 sampai dengan 30 yang tersimpan di Museum Masjid Agung Demak, tertulis selesai ditulis pada saat terbitnya matahari atau waktu duha hari Sabtu tanggal 20 bulan Sya'ban tahun 1000 Hijriah. Sebuah sumber menyebutkan kitab ini adalah satu harta kaum muslim Jawa yang selamat dari perampokan manuskrip oleh Raffles. Hai guys, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di like. Bye bye.